Selamat datang di modul e-learning mata kuliah Teknologi Basis Data. Video kali ini kita akan membahas topik mengenai basis data terdistribusi. Materi dalam video ini saya ambil dari buku Principle of Distributed Database System yang ditulis oleh Osu M. Tamar. Sistem basis data telah membawa kita kepada paradigma baru dalam pemrosesan data. Pada model traditional file processing, setiap aplikasi mendefinisikan dan mengelola datanya sendiri. Seperti yang terlihat pada gambar, setiap program memiliki file masing-masing dan file-file tersebut tidak dapat digunakan oleh program lainnya. Sebagai contoh, program 1 merekam data nama atau alamat karyawan. Program 2 juga menyimpan data nama atau alamat karyawan. Program 3 juga, ternyata juga ada data nama dan alamat karyawan. Karena ketiga program ini tidak dapat menggunakan data dari program lain, maka di sini terjadi redundansi data. Sama-sama merekam data nama dan alamat karyawan. Selain redundansi, bisa juga mengakibatkan inkonsistensi. Nah, misalnya, si karyawan X pindah alamat rumah. Berarti ketiga program yang tadi harus diubah atau diupdate dong. Bagaimana jika ada satu program yang terlewat untuk diupdate? Tentunya hal ini menyebabkan inkonsistensi data. Selain itu, ketika program ini mengalami pengembangan dari program tersebut pastinya akan terasa kaku. Nah, sistem basis data memberikan sebuah paradigma baru, yaitu database processing, di mana data didefinisikan dan dikelola secara terpusat. Seperti yang terlihat pada gambar, data mereka terintegrasi, sehingga itu memudahkan program-program yang ada mudah untuk mengakses dan mendapatkan data. Data yang pernah diinput oleh program 1 dapat digunakan oleh program yang kedua. Bisa kita lihat di sini, data yang ada dipakai bersama oleh ketiga program tersebut. Ketika data ini digunakan bersama, maka hal ini akan mengurangi adanya redundansi data yang ada. Apabila dibandingkan dengan metode sebelumnya, selain mengalami redundansi, tentunya inkonsistensi data yang dibahas tadi juga tidak akan terjadi. Karena kita cukup mengubah data yang ada pada satu file, maka keseluruhan program yang membaca file tersebut akan membaca data yang sama, sehingga datanya bisa konsisten. Selain itu juga, ini fleksibel kalau misalnya terjadi perubahan pada salah satu program. Program yang lain masih bisa menggunakan data ini. Orientasi baru ini menghadirkan kemandirian data, di mana program aplikasi kebal terhadap perubahan logis dan fisik data dalam organisasi. Basis data terdistribusi merupakan penggabungan dari dua buah teknologi. Kedua teknologi itu adalah sistem basis data dan jaringan komputer. Tadi, kita sudah membahas mengenai sistem basis data. Basis data itu motivasinya adalah untuk mengintegrasikan dan memusatkan data operasional sebuah perusahaan sehingga memiliki kontrol terhadap pengaksesan data. Pengaksesan data terkontrol inilah yang akan menyebabkan adanya sentralisasi dalam sistem basis data. Teknologi jaringan komputer ternyata motivasinya bertentangan dengan sentralisasi. Jaringan komputer mengarah pada model kerja yang desentralisasi. Di dalam jaringan komputer, kita belajar bahwa tidak bagus apabila sesuatu itu hanya bergantung saja pada satu node. Karena apabila salah satu node itu mengalami gangguan, maka keseluruhan jaringan itu juga akan mengalami gangguan. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan agar apabila salah satu node tidak berfungsi sebagaimana mestinya, jaringan tersebut
masih tetap bisa berjalan. Nah, kalau kita melihat penjelasan mengenai sistem dan basis data dan jaringan komputer tadi, motivasi dari sistem basis data adalah integrasi dan sentralisasi. Sedangkan motivasi jaringan komputer adalah desentralisasi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kedua teknologi ini bisa untuk digabungkan? Ternyata jawabannya adalah penggabungan kedua teknologi ini bisa dilakukan. Yang menjadi isu utama dari kedua teknologi ini tadi adalah sentralisasi. Sebenarnya, integrasi dan sentralisasi adalah dua hal yang tidak saling berkaitan. Integrasi mungkin dilakukan tanpa harus ada sentralisasi. Nah, jadi basis data terdistribusi ini menggunakan prinsip integrasi dan desentralisasi yang merupakan gabungan dari kedua teknologi tersebut. Sebelum membahas mengenai basis data terdistribusi, kita akan membahas mengenai pemrosesan terdistribusi atau komputasi terdistribusi. Definisinya adalah sejumlah elemen pemrosesan atau processing element otonom yang saling terhubung oleh jaringan komputer untuk melakukan tugas yang ditugaskan secara bersama-sama. Definisi dari elemen pemrosesan adalah perangkat komputasi yang dapat menjalankan program atas kehendaknya sendiri. Processing element ini biasanya heterogeneous atau tidak sejenis. Jika dia sejenis, maka itu adalah parallel processing. Jadi perbedaan antara parallel computing dan distributing computing adalah pada keragaman processing elemennya. Jadi, sekali lagi, sistem komputasi terdistribusi ini adalah sejumlah elemen pemrosesan yang saling terhubung oleh jaringan komputer dan saling berkoordinasi untuk melakukan suatu tugas. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang didistribusikan dan mengapa harus didistribusikan? Ada 4 hal yang dapat didistribusikan, yaitu elemen pemrosesan, fungsi, data, dan kontrol. Dengan mendistribusikannya, maka pemrosesan yang terdistribusi ini akan lebih baik dan lebih sesuai dengan struktur organisasi perusahaan yang saat ini tersebar luas. Dengan begitu, sistem tersebut dapat lebih diandalkan dan lebih responsif. Selanjutnya, aplikasi-aplikasi yang ada saat ini pada umumnya sudah terdistribusi dengan melakukan tugasnya masing-masing. Namun, alasan mendasar dari balik pemrosesan terdistribusi ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah manajemen data berskala besar. Tugas-tugas yang ada dibagi menjadi lebih kecil dan didistribusikan dan diolah pada sejumlah elemen pemrosesan untuk dapat memecahkan suatu masalah yang kompleks. Oke, sekarang kita masuk kepada basis data terdistribusi. Definisi dari basis data terdistribusi adalah kumpulan beberapa database yang saling terhubung secara logis yang didistribusikan melalui jaringan komputer. Contoh dari basis data terdistribusi dapat Anda lihat pada gambar. Pada gambar tersebut terlihat ada sejumlah database yang tersebar pada beberapa site. Di site tersebut, database terkoneksi dengan elemen pemrosesan. Dan setiap site tersebut terhubung pada suatu jaringan komputer. Nah,
Apabila suatu site mengalami error atau gangguan, maka database yang ada pada site-site yang lain masih dapat diakses oleh pengguna, sehingga sistem masih bisa berjalan dengan baik. Sedangkan, definisi dari sistem manajemen basis data terdistribusi adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengelola database terdistribusi dan membuat distribusi transparan kepada pengguna. Sistem yang transparan ini akan menyembunyikan rincian implementasi sistem dari pengguna. Transparan di sini maksudnya adalah pengguna dapat melakukan query tanpa perlu tahu bahwa database yang diakses ini terdistribusi. Pengguna tidak perlu memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sistem ini, seperti fragmentasi data, lokasi, dan replikasi data. Transparan di sini terdiri atas beberapa layer, yakni data independence, network transparency, replication transparency, fragmentation transparency, dan language transparency. Untuk pembahasan mengenai transparansi ini akan dibahas di dalam pertemuan berikut. Sekian materi dari saya dalam video kali ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menonton video saya.